Nama saya Najwa Arini. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Halo, perkenalkan nama saya Hafiz Apipudin. Kenalkan, nama saya Aulia Fitria Listiani. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil codingan malware dari kelompok kami. Kode ini mendefinisikan kelas malware yang menggambarkan objek malware dengan 3 properti. Yang pertama nama malware dalam kurung tipe data string. Yang kedua size ukuran malware dalam kurung tipe data int. Yang ketiga kemampuan malware dalam menyerang dalam kurung tipe data string. Selanjutnya ada metode menyerang. Metode menyerang menampilkan pesan yang menunjukkan nama malware dan cara serangannya. Proses kerjanya sendiri, objek malware dibuat, properti diisi misalnya dengan nama, ukuran, dan kemampuan. Lalu metode menyerang dipanggil untuk menampilkan informasi serangan. Di sini saya akan menjelaskan file dari program. Main method ini adalah titik awal eksekusi program. Dalam metode ini, objek dari masing-masing jenis malware, virus, trojan, dan juga worm dibuat dan diinisialisasi dengan atribut tertentu. Setelah itu, metode dari masing-masing objek dipanggil untuk menunjukkan perilaku mereka. Untuk file program ini terdapat 3 file virus yang dimana ada virus, trojan, dan juga worm. Nah, untuk setiap virus ini terdapat kemampuannya masing-masing, yaitu menghapus file, men-shutdown setiap 30 menit, dan sleep selama 15 menit. Untuk menjalankan virus ini kita perlu yang namanya file virus, yang dimana terdalamnya ada console write line, yang dimana ini berfungsi sebagai mengrun atau mengaplikasikan virusnya untuk berjalan. Dan yang kedua itu malware. Sama seperti file virus yang ini, malware ini isinya console write line untuk menjalankan file virus yang ada di program. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas trojan. Kelas trojan adalah kelas yang didefinisikan sebagai subkelas dari malware, yang berarti bahwa trojan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas malware. Ini juga dapat digunakan untuk membedakan jenis malware berdasarkan perilakunya. Selanjutnya ada metode menyembunyikan file. Metode ini bertanggung jawab untuk menyembunyikan file yang berada di direktori tertentu. Metode ini hanya mencetak pesan ke konsol, tetapi dalam pengimplementasinya yang lebih nyata. Mungkin akan melakukan operasi file untuk menyembunyikannya secara fisik. Saya akan menjelaskan tentang kelas virus. Kelas ini mendeklarasikan sebuah kelas baru bernama virus. Kata kuncinya adalah malware. Malware menunjukkan bahwa kelas virus mewarisi inherit semua properti dan metode dari kelas malware. Artinya kelas virus merupakan keturunan dari kelas malware. Kita asumsikan kelas malware sudah didefinisikan sebelumnya dan memiliki properti dan metode yang umum dimiliki oleh semua jenis malware. Selanjutnya kelas worm. Kelas worm adalah kelas yang mewarisi inherit dari kelas wormer. Dengan kata lain, kelas worm adalah turunan dari malware dan dapat menggunakan semua properti dan metode dari kelas malware. Kelas worm sendiri adalah salah satu jenis malware dengan kode berbahaya yang dapat menyebar secara otomatis tanpa interaksi pengguna. Oke, di sini saya akan mempresentasikan program C# yang menunjukkan penggunaan pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk mendefinisikan berbagai jenis robot. Yang pertama, definisi OOP. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan metode. Prinsip dasar OOP yakni ada 4. Yang pertama, enkapsulasi,
yakni mengelompokkan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut. Kemudian pewarisan, memungkinkan kelas baru untuk mewarisi sifat dari kelas yang sudah ada. Kemudian polimorfisme, memungkinkan metode untuk memiliki perilaku yang berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Dan terakhir, yakni abstraksi, menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur penting. Struktur kode program ini terdiri dari satu kelas dasar, yaitu robot, dan beberapa kelas turunan yang mewakili jenis robot yang berbeda, seperti robot berkaki, robot beroda, robot terbang, dan robot penyelam. Kemudian lanjut detail kode kelas robot. Kelas ini memiliki dua properti, nama dan jenis sensor. Kelas ini juga memiliki metode virtual beraksi dan atur sensor yang dapat dioperate oleh kelas turunan. Setiap kelas turunan mengoperate metode beraksi untuk memberikan perilaku spesifik sesuai dengan jenis robot. Misalnya, robot berkaki berjalan 10 langkah, robot beroda meluncur 1 meter, robot terbang melayang di ketinggian 2 meter, robot penyelam menyelam sedalam 2 meter dan mengatur sensitivitas tekanan air. Di dalam metode main, kita membuat objek dari setiap kelas robot dan memanggil metode beraksi dan atur sensor untuk menunjukkan bagaimana setiap robot berfungsi. Setiap robot menunjukkan aksi spesifiknya berdasarkan jenisnya. Manfaat pendekatan dan keuntungan OOP. Menggunakan OOP dalam pengembangan perangkat lunak memiliki banyak keuntungan seperti reusabilitas. Kode dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Polimorfisme memungkinkan metode untuk berperilaku berbeda berdasarkan objek yang memanggilnya. Dan yang terakhir, organisasi. Kode lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sebagai kesimpulan, program ini menunjukkan bagaimana OOP dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai jenis robot dan dengan perilaku yang berbeda. Terima kasih.